Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelas 28A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu hakikat penelitian kuantitatif. Kemunculan paradigma positivisme pada abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte mengubah pandangan ilmuwan tentang realitas. Oleh sebab itu, secara epistemologis, positivisme berpendapat gejala juga real atau nyata dan hanya dapat ditangkap oleh indera manusia atau empirik. Dan jika tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, maka hal itu tidaklah nyata. Paradigma positivisme inilah yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif, di mana penelitian harus ditunjukkan untuk mencari kebenaran mengenai penjelasan atau gejala fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini atau persepsi peneliti, nilai moral yang berlaku, nilai agama, politik, prasangka, dan lain-lain. Penilaian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka peneliti atau hipotesis melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis. Karakteristik penelitian kuantitatif itu terdiri atas 4. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Data dapat diobservasi dan diukur, rancangan penelitian atau desain yang jelas, dan jumlah sampel banyak. Yang pertama itu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Yang kedua yaitu data dapat diobservasi dan diukur. Penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut prosedur statistik dalam analisis datanya. Prosedur statistik dilakukan agar tidak terjadi bias terhadap fakta akibat hadirnya persepsi peneliti. Selanjutnya, rancangan peneliti atau desain yang jelas. Rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam rancangan atau desain ini meliputi pengumpulan data dan analisis serta laporan hasil penelitian. Dan yang keempat yaitu mengenai jumlah sampel banyak. Semakin banyak jumlah sampel yang diteliti, maka akan semakin kuat kebahasaan generalisasi. Ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan pendapat ahli ataupun dengan rumus statistik seperti rumus Slovin, Cohen, ataupun tabel Isaac dan Michael. Yang pasti, semakin besar jumlah sampel atau semakin mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi. Dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau menjauhi jumlah populasi, maka semakin besar peluang kesalahan dalam generalisasi. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu survei, eksperimen, ex post facto. Yang pertama itu mengenai jenis penelitian kuantitatif survei. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dan yang kedua yaitu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya atau variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang ketiga yaitu ex post facto, adalah bahasa Latin yang berarti dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Maksud dari penelitian ex post facto adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi dengan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan sebagai penyebabnya. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu causal research atau penelitian korelasi, adalah suatu penelitian yang melibatkan
tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan dua variabel atau lebih. Dan yang kedua yaitu causal comparative research atau penelitian kausal komparatif. Penelitian ini adalah pendekatan dasar kausal kooperatif yang melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel-variabel penyebabnya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.